FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak menembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah sekian lama kita menunggu perjalanan perkara terbunuhnya Brigadir J ya, ada info dari pihak kejaksaan bahwa Senin tanggal 17 Oktober 2022 akan digelar sidang perdana dalam kasus terbunuhnya mendiang Brigadir J ya, dengan dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Dan yang menarik teman-teman sekalian, sebelum persidangan perdana digelar, kayaknya perang opini di antara penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo versus penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer ya, Barada, ini kayaknya semakin menarik, ini semakin meruncing ya. Memang kalau kita cermati bahwa kehadiran atau dijadikannya Febri Diansah ya sebagai penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawati ini cukup menarik ya. Dahulu ketika Febri mulai masuk menjadi bagian dari tim penasihat hukum, sudah membuat satu opini, satu framing bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo itu semuanya berangkat dari ketidakmampuan Ferdy Sambo menahan amarahnya, emosionalnya yang berlebihan, karena ada peristiwa yang mendahului, yaitu dugaan terjadinya pelecehan seksual di Magelang begitu. Jadi ada framing yang dibuat atau opini yang dibuat oleh Febri dan kawan-kawan bahwa yang terjadi itu adalah spontanitas karena tidak mampu menahan emosi, dan ini dianggap sebagai bagian dari Febri dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dari jeratan pasal pembunuhan berencana. Tetapi teman-teman sekalian, ternyata itu tidak sekedar strategi atau upaya untuk menyelamatkan dari jerat pasal pembunuhan berencana, karena ini kayaknya ada satu pernyataan yang lebih menarik lagi ya. Kalau dahulu itu berusaha menyelamatkan dari pasal pembunuhan berencana dengan adanya dasar emosional, kemudian perintah menembak, kali ini berubah lagi, ini pernyataan yang disampaikan berubah lagi. Febri selaku penasihat hukum dari Ferdy Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya Ferdy Sambo tidak pernah memerintahkan untuk menembak. Yang dia perintahkan itu hanya hajar begitu, hajar Richard begitu. Itu menurutnya ketika membaca atau meneliti berkas pemeriksaan ya. Dan kemudian ditambah lagi bahwa Febri Diansah ini kemudian mengatakan ya bahwa Barada ini harus jujur, tidak boleh serta-merta karena yang bersangkutan sudah dijadikan justice kolaborator maka dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita atau kebenaran begitu. Jadi Febri ini menyampaikan bahwa ada perubahan keterangan
dari dahulu yang katanya ada perintah menembak, sekarang tinggal perintah hajar. Dan tentu saja ini dibantah langsung oleh pengacaranya Baradae ya. Jadi Baradae ini tetap bersikukuh pada keterangannya bahwa yang diucapkan oleh Ferdy Sambo itu bukan hajar tapi tembak begitu. Dan penasihat dari Baradae mengatakan bahwa yang relatif untuk lebih bisa dipercaya itu adalah Baradae, karena yang bersangkutan sudah dikabulkan sebagai justice kolaborator. Ketika seseorang itu dikabulkan untuk menjadi justice kolaborator, itu tentu sudah melalui mekanisme atau syarat-syarat tertentu, yang salah satunya adalah soal kejujuran, soal pernyataan-pernyataan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta yang ada dalam rangka mengungkap kebenaran. Teman-teman sekalian, sekali lagi ini menarik ya. Ada dua pernyataan yang berbeda dari Irjen Ferdy Sambo yang diwakili oleh penasihat hukumnya dan Baradae yang diwakili pula oleh penasihat hukumnya. Dan ini nanti mana yang sesuai dengan fakta atau mana yang terbukti ya tergantung pada hasil persidangan, pembuktian di persidangan. Cuman kalau aku ya, feelingku ya, kayaknya ada upaya untuk menjadikan Baradae ini dalam tanda kutip sebagai tumbal ya. Karena dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan itu akan dihubungkan ya antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lain. Jadi ketika di situ ada beberapa orang yang kemudian menjadi terdakwa ya, ada beberapa pihak yang terlibat ya, Ferdy Sambo, kemudian Putri Candrawati, kemudian Kuat Ma'ruf, kemudian Rizky Rizal, kemudian Richard Eliezer atau Baradae. Ini nanti kalau aku menduga ya, orang-orang yang ada di situ atau nanti orang-orang yang bersaksi di antara mereka itu kayaknya akan lebih condong untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Irjen Ferdy Sambo ya, dinyatakan oleh Ferdy Sambo. Ini yang kita khawatirkan ya, meskipun kebenarannya seperti apa kita nggak tahu. Cuman kita menduga bahwa ada kemungkinan besar bahwa mereka-mereka yang ada seperti yang tak sebutin tadi itu lebih condong untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ya. Perintahnya adalah perintah hajar, bukan perintah tembak. Di sini ya nanti yang peluang untuk sangat merugikan Baradae ya, kecuali kalau di antara mereka benar-benar berkata dengan jujur, menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada ya. Cuman sekali lagi ini hanya bentuk feeling, prediksi atau kekhawatiran bahwa Baradae akan ditumbalkan dalam perkara ini dengan apa ya, adanya kesaksian-kesaksian dari pihak-pihak yang tak sebutin tadi untuk lebih disesuaikan dengan Ferdy Sambo. Teman-teman sekalian, ya sekali lagi nanti akan terpulang pada hasil pemeriksaan ya, khususnya pada pemeriksaan para saksi ya. Dalam hal ini terdakwa sekaligus menjadi saksi untuk terdakwa yang lain. Disinilah kejelian dari jaksa penuntut umum, kemudian kejelian dari para penasihat hukum, dan yang lebih penting adalah kejelian dari majelis hakim untuk mengungkapkan kebenaran sesuai fakta-fakta yang ada ya. Jadi persesuaian antara keterangan para saksi, kemudian alat bukti yang lainnya, petunjuk-petunjuk yang lainnya juga, untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Ada dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi kalau untuk memvonis seseorang dalam tindak pidana itu syaratnya dua ya, adanya minimal dua alat bukti plus keyakinan hakim. Makanya seringkali kita mendengar ada istilah menyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Bukan hanya sah, tapi harus meyakinkan.
Kemudian kemungkinan untuk saling berbeda keterangan ini ya wajar lah, karena kalau dalam dunia hukum pidana ya, di persidangan gitu, terdakwa itu memang punya hak ingkar ya, hak untuk tidak memberikan keterangan yang bisa merugikan dirinya. Bahkan dalam tanda kutip itu berbohong pun boleh kalau posisinya sebagai terdakwa. Kalau dalam bahasa hukum itu disebut non self incrimination ya. Jadi terdakwa itu punya hak ingkar ya, tidak mengakui tidak apa-apa, karena terdakwa itu tidak disumpah. Berbeda dengan saksi. Kalau saksi itu kalau memberikan keterangan palsu, dia akan ada ancaman hukuman sampai 7 tahun penjara, bahkan 9 tahun penjara untuk keterangan yang merugikan orang lain. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kayaknya dramanya semakin menarik, dan itu tadi sebatas prediksiku ya. Kekhawatiranku bahwa Baradae akan ditumbalkan karena kalau menurutku para saksi akan lebih condong pada Ferdy Sambo. Itu hanya prediksi, tetapi semoga saja semuanya akan terungkap sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.